اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولد الحبيب وخده متورد. ولد الحبيب وخده متورد. والنور من وجنته يتوقد. ولد الحبيب وخده متورد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran mustamirra, hamdan la yatbutuhu 'addun wa la yahsuruhu haddun, ala ni'amihi al-jasimah wa ayadihi al-'azimah wa hibatihi al-jazilah wa 'awaidihi al-jamilah. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana minna wa min qiyamihi fa'asallahu an yuwaffiqana wa min siyamihi fa'asallahu an yutimmana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa majid wa addim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu bihudah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul wafil karim wa nahnu ala dhalik minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan orang tua kita, guru kita, sesepuh kita, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Luqman Hakim, mata'anallah bidul hayatih. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya. Begitu pula guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Hasan Basri, mata'anallah bidul hayatih. Dan juga saudara kita, guru kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Rashid, mata'anallah bidul hayatih. Segenap ta'mir musalla An-Nur, remaja masjidnya, juga remaja putrinya, kita doakan selalu semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah tetapkan iman Islamnya, dan Allah jauhkan dari penyakit, musibah, bencana, bala, wabah
wabil khusus Allah selalu berikan buat kita semua taufik, hidayah, inayah serta keridhaannya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan juga hadir bersama-sama kita tim daripada Majelis Ta'lim Al-Husna. Mudah-mudahan keringanan langkah kita semua yang hadir, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita, malam yang penuh barakah ini bersama-sama kita mengadakan acara yang sangat luhur, sangat mulia, yakni tawaqquful majlis li maji'ati Ramadan mubarak. Penutupan majlis sementara di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah berkahi bulan Rajab kita kemarin, bulan Sya'ban kita kini, dan Allah sampaikan kita serta berkahi kita nanti di bulan suci Ramadan. Sininan adidah wa a'waman madidah, di mana kita diberi oleh Allah sehat afiat panjang umur, dapat mengisi daripada puasa, sholat tarawih, bangun malam, tilawatul Quran, berzikir, berwirid, bertadarrus, bersilaturahmi, bersedekah, beramal ma'ruf nahi munkar, dan beramal-amal kebajikan lain yang banyak, sehingga Allah berikan kita malam Lailatul Qadarnya, memasuki hari rayanya dalam keadaan aidin al-faizin, tahun demi tahun sampai Allah panjangkan umur kita, banyak meraih Ramadan, dan Allah berikan keutamaannya, dan Allah wafatkan kita dalam al-husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sedikit ada pertanyaan. Kenapa sih orang-orang ahlu sunnah itu kalau sudah datang bulan suci Ramadan kok pada nutup majelis? Ini kata-kata seperti ini kira-kira perlu dijawab apa enggak nih? Perlu ya. Kadang-kadang kalau kita enggak jawab, akhirnya orang salah paham, dikirain majelis di Ramadan malah ditutup. Mestinya Ramadan tambah kenceng. Nah, ini perlu dinasihati, perlu juga diluruskan kalimat-kalimat seperti ini. Orang tua-tua kita tidaklah mengada-ngada dalam membuat acara seperti yang kita adakan malam hari ini, yakni tawaqquful majlis, tapi ada sambutannya li maji'ati Ramadan mubarak, bukan menutup majlis. Ingat ya, bukan berarti nutup. Nutupnya itu sementara untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dari mana dalilnya kok kita kalau Ramadan datang kok majelis ditutup sementara? Itu bukan berarti menutup majelis, tapi menyambut. Hanya saja biasa orang kalau namanya nyambut, aktivitas yang biasa dia lakukan itu pasti dihentikan. Kayak sekarang kita lagi ngaji, tiba-tiba kedatangan tamu. Tamu itu datang lama, apalagi setahun sekali. Kira-kira kita nerusin ngaji apa berhenti ngaji dulu nyambut tamu? Atau yang lebih layak kita terusin gak disambut tamunya, enakan mana? Dan itu ta'adduban wa tasyarrufan wa takarruman. Satu ungkapan akhlak. Kalau ada orang ngaji tiba-tiba ada tamu, berhenti dulu nyambut tamu yang datang. Seperti orang tua kita lagi di rumah ngaji, tiba-tiba ibu datang atau bapak datang. Pantasnya kita berhenti ngaji dulu nyambut orang tua. Bukan malah ngaji terus. Itu kalau kayak gitu bukan ngaji namanya. Itu bukan dapat berkahnya ilmu, malah dapat kutukannya ilmu. Karena al ilmu bil amal. Ilmu itu mesti diamalin. Wal amal bil ilmi. Amal itu dengan ilmu juga. Sekarang kalau kita mengamalkan ngaji terus, waktu orang lagi buka puasa, kita lagi pengajian gimana coba? Enggak pantas. Orang lagi puasa, lagi buka puasa ini pengajian, enggak pantas. Ya kan? Pasti kan ada akhlak-akhlaknya dulu. Jadi amal ada ilmu, ilmu mesti dengan amal. Ini seperti sekarang ini. Kita senang dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, itu berhenti dulu menghormati. Karena dengan demikian berarti keberkahan ilmu tadi itu akan kita rasakan. Itu berarti kita selama ini ngaji, kita aplikasikan dengan pengamalan. Kita nyatakan dengan perwujudan apa yang kita pelajari. Jangan cuma ngaji terus, kalau nggak diamali nggak berkah. Salah satunya kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Makanya orang tua-tua kita memuji dengan senang hati sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakan ya Rasul, dengan anugerah Allah yang Allah berikan sama umat manusia ini semuanya, dan dengan rahmatnya
yang Allah sudah bentangkan buat mereka, selayaknya mereka tuh bergembira atasnya. Nah, kayak kita kumpul sekarang ini senang apa enggak? Ini ungkapan kegembiraan kita dengan senangnya kita nyambut bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, jangankan Ramadan, man fariha bihuduri rajaba faqad istaujaba ridwanallahil akbar. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan Rajab, maka dia wajib mendapatkan keridhaan Allah yang besar. Kalau Rajab aja kita gembira dapat keridhaan Allah yang besar, apalagi Ramadan. Sedangkan kita gembira di bulan Rajab itu dengan puasanya, bangun malamnya itu sunnah semuanya. Tapi kalau kita gembira di bulan suci Ramadan, puasanya bukan sunnah, wajib. Bahkan sholat-sholat sunnahnya diabadikan bagikan kita ini melaksanakan sholat yang wajib. Kira-kira sholat wajib sama sholat sunnah gedean mana pahalanya? Ya kan, yang wajib. Nah di situ kita mesti lebih gembira lagi. Nah kegembiraan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, inilah bukti perwujudan kita ngamalin Al-Quran tadi itu. Allah berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Anugerah Allah, rahmat Allah. Sedangkan Al-Quran pernah Nabi besar Muhammad SAW menceritakan tentang puasa Ramadan itu. Siapa orang yang gembira dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, walaupun hadis ini dipandang dhaif oleh sebagian beberapa ulama. Hadisnya dhaif. Ada yang bilang dhaif itu bukan dari lafadznya, bisa jadi perawinya orang yang putus satu daripada riwayatnya, atau perawinya ada yang kurang kuat hafalannya, atau perawinya tadi itu katanya ulama unasalihun menukil dari sahabat gitu. Yang sahabat mungkin belum nyampe ke Nabi gitu. Tapi hadisnya hadis sahih. Karena apa? Siapa yang gembira dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Kalau orang tua kita hadis dhaif itu bukan hadis terus diterlantarkan begitu aja. Boleh dipakai untuk apa? Li fadhailil a'mal. Untuk amal kita itu biar tambah utama. Sekarang kalau kita senang Ramadan, nyambut, senang, bahagia, puasa, otomatis dapat pahala apa enggak? Sama orang yang enggak senang, enggak nyambut, kira-kira gede mana pahalanya? Yang nyambut. Begitu juga yang amalnya lebih senang, pasti dia lebih banyak ibadat. Karena dia senang Ramadan, pasti banyak ibadat. Nah kalau dia banyak ibadat, amalnya bakal tambah, ya kan? Tapi kalau dia nggak senang, berarti kurang ibadatnya. Kurang ibadatnya, amalnya kurang. Makanya ulama hadis-hadis yang dhaif itu kalau isinya masih mengungkapkan satu keistimewaan amal, maka dipakai untuk mengistimewakan amal kita biar tambah cakep lagi. Itu disebut fadhailul a'mal, boleh dipakai. Ya. Jadi jangan dibilang hadis dhaif, wah nggak usah dipakai. Bukan. Kecuali hadis maudhu itu hadis palsu. Nah itu nggak boleh dipakai, bikinan-bikinan. Ya kan? Nah di sini kita mesti ambil hikmah di mana kegembiraan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan itu banyak manfaatnya, banyak lagi hikmahnya. Salah satunya di mana kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ini kata ulama unasalihun memuliakan Ramadan. Nabi pernah bersabda, "Man adzama Ramadan." Siapa orang yang memuliakan, membesarkan Ramadan. Ya kan? Udah begitu kata Nabi besar Muhammad SAW, walam yantahik hurmatahu. Dia enggak merusak kehormatannya Ramadan. Berarti kalau dia memuliakan Ramadan, dia enggak bakal melecehkan kemuliaannya Ramadan. Enggak mungkin mau maksiat, enggak mungkin mau nyia-nyiain dalam Ramadan ngomongin orang. Itu orang yang menghormati Ramadan, enggak mencemarkan ya dalam kemuliaan Ramadan. Sudah begitu kata Nabi besar Muhammad SAW, wa hafidha jawarihahu. Dia jaga organ tubuhnya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Matanya enggak ngelihat yang haram, kupingnya enggak mendengarkan yang dusta, yang haram, kakinya enggak melangkah ke tempat yang dilarang, tangannya enggak menjamah kepada perbuatan-perbuatan dosa. Begitu juga hatinya selalu hadirin taqarrub ila Allah, takut sama Allah. Nabi besar Muhammad SAW, faqad kharaja min Ramadan, maka orang ini keluar dari Ramadan, walam yutalibuhullahu ta'ala dambun. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala enggak bakal menuntut buat dia satu dosa lagi buat dia. Jadi satu dosanya enggak dituntut sama Allah. Dia tuh keistimewaannya orang yang senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa kayak gitu semuanya, amin ya.
Kenapa jauh-jauh belum Ramadan kok sudah senang nyambut? Nah, ada hadis lagi Nabi bilang, orang itu belum melaksanakan amal, tapi dia punya niat untuk berbuat baik. Tiba-tiba dia wafat sebelum dia berbuat, maka niatnya tadi itu sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang diterima. Makanya di sini setiap kita ini datang dekatnya Ramadan, kita sudah niat, ya Allah berkahi bulan Rajab kami, bulan Sya'ban kami, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Itu udah niat pingin nanti Ramadan beramal-amal yang soleh. Kenapa Nabi minta disampaikan di bulan suci Ramadan? Enggak lain enggak bukan untuk apa? Litahsini a'mal, katanya untuk menjadikan cakep amalnya tadi itu. Makanya katanya ulama, orang kalau sudah niat dari jauh-jauh belum Ramadan, tiba-tiba wafat sebelum Ramadan kayak kemarin tadi. Ngobrol sore-sore Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, sore-sore kemarin baru ngobrol sore. Malam habis Isya baca Yasin segala macam, meninggal. Tadi di Masjid Al-Hawi disolatin, nyolat, Masya Allah. Padahal sudah niatnya nanti kita Ramadannya kita bikin acara ini, acara ini, subhanallah. Nah lihat, disitulah benarnya ayat suci Al-Quran Karim. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah faqad waqa'a ajruhu fayudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu ilallah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia sudah niat untuk berjuang karena Allah, tiba-tiba dia sudah ditimpakan kematian atasnya, maka Allah sudah tulis pahala walaupun dia belum melaksanakannya. Jadi kayak gini nih, kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Seandainya kita wafat belum Ramadan, Allah sudah dapatkan, Allah sudah berikan buat kita semua kemuliaan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Makanya niat dari sekarang, ya Allah panjangkan umur kita, sampaikan kita di Ramadan, mau sholat, mau ibadah, mau puasa, mau tarawih, mau bangun malam, semuanya insya Allah ya Allah dengan taufik hidayahmu kita bisa menjalankannya. Amin ya rabbal. Dan kita minta keridhaan Allah serta Rasulnya fid dini wad dunya wal akhirah. Satu, kalau kita ini hadirin yang dapat Ramadan, hadiah paling besar buat kita umat Nabi besar Muhammad. Karena Nabi bilang Ramadan awaluhu rahmah. Awalnya saja rahmat, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu rahmat terus. Nanti tanggal 11 sampai tanggal 20 itu pertengahannya ampunan. Nanti dari 21 sampai habis itu idkun minan nar, kebebasan dari api neraka. Nabi besar bilang manusia itu enggak masuk surga ngandalin amalnya, enggak masuk surga ngandalin kekayaannya, ketampanannya, enggak, atau pangkat jabatannya, enggak. Tapi dia bakal masuk surga karena rahmat, ampunan, serta dia dibebaskan dari api neraka. Itu yang paling yang bisa jadikan andalan kalau dia bakal masuk surga. Karena belum bisa masuk surga kalau dia belum bebas dari neraka. Begitu juga orang walaupun sudah bebas dari neraka, kalau Allah masih belum ampuni, dia masih tertahan dengan pertanyaan, dengan hisab. Dan siapa orang yang dihisab dengan hisab yang panjang, itu sudah udzib, merupakan satu siksa buat dia, dia disiksa udah. Naudzubillah. Makanya kalau dia diampuni, dirahmati, dibebasin neraka, udah nggak ada lagi yang kurang, pasti dia masuk surga. Nah Ramadan datang bawa semuanya itu, kira-kira seneng apa enggak? Kalau itu hadiah buat kita, masa kita nggak seneng? Sedangkan malaikat yang nggak dapat hadiah yang namanya tadi itu Ramadan, Lailatul Qadar apa, semuanya itu hadirin hadiah buat kita. Ampunan rahmat, kalau malaikat sudah jelas diampunin, udah nggak ada masalah, udah malaikat. Itu buat kita. Kalau datang Ramadan, malaikat senengnya luar biasa, senengnya luar biasa. Kalau pulang Ramadan udah mau habis lagi, orang baca takbir tuh Allahu Akbar, Allah, nangis malaikat. Nangis, kita seneng, ya kan? Tapi orang-orang yang kagak paham, Ramadan datang, ya lapar lagi, ntar haus lagi lah. Masa ngomong gitu? Bukannya tambah seneng, ya kan? Ini datang Ramadan bukannya gembira, malah ntar lapar lagi, kita haus lagi nih. Astagfirullahaladzim. Yang kayak gini nih orang kagak nyadar. Mestinya dia dengan Ramadan dapat hadiah yang besar, mau lapar, mau haus, yang penting anugerah besar. Itu laparnya kita, hausnya kita. Nanti di hari kiamat Allah nggak kasih lapar lagi, Allah nggak kasih haus lagi. Yang hausnya manusia di hari kiamat itu nggak ada apa-apanya haus di dunia, ya kan? Laparnya kita nanti di hari kiamat itu nggak ada apa-apanya dibanding laparnya kita di dunia ini. Yang kata Nabi besar Muhammad, jangankan lagi lapar di, katanya ulama, di dunia ini masih kecil, lapar di akhirat itu yang paling dahsyat.
Sampai Nabi bilang siapa orang yang memuliakan 2 hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha, dan dia memuliakan malam nisfu Sya'ban, itu nggak bakal lagi haus, nggak bakal lapar, dan dia nggak bakal lagi mati hatinya di saat semua hati manusia mati dari harapan selamat. Nanti di sana dia bakal dapat harapannya selamat terus. Amin ya rabbal. Malaikat yang nggak dapat hadiah Ramadan, kalau datang Ramadan gembira. Tapi kalau Ramadan pergi, malaikat nangis. Ditanya sama Nabi, kenapa malaikat kok kamu nangis? Ramadan ini kesian umatmu ya Rasulullah. Ampunan Allah ditebarkan begitu banyak, rahmat Allah dilempar begitu banyak, tapi mereka sedikit pun nggak mendapatkan ampunan. Sayang nangis dia. Nah kita malah tambah subhanallah, gembira. Nah katanya ulama unasarihun hadirin, di sini loh kegembiraan yang pantas kita nangis kalau Ramadan pergi, dan pantas kita hadirin gembira kalau Ramadan datang. Itu kita yang dapat hadiah tadi. Nah kalau sudah Ramadan pergi, berarti dia sudah pergi meninggalkan kita. Entah tahun depan kita ketemu lagi apa enggak. Nah mumpung sekarang kita insya Allah masih muda, masih diberi umur, mudah-mudahan sampai di Ramadan. Amin ya. Itu malaikat. Bidadari juga begitu, surga juga begitu. Bukan dia yang dapat Ramadan, tapi kalau datang Ramadan, surga itu berkata kepada Allah, Allahumma ja'al fi hadha syahri min ibadika sukana. Ya Allah, jadikan hamba-hambamu yang senang nyambut datangnya Ramadan, apalagi dia ngisi di dalamnya puasa, tarawih, tilawatul Quran dan lain sebagainya. Semua itu ya Allah, jadikan hamba-hambamu itu ya Allah calon-calon penghuniku, dia bilang gitu. Jadi dia yang minta kita jadi penghuninya. Kira-kira enakan mana, kita diminta surga atau kita yang minta surga? Hah? Enak dua-duanya maunya. Tapi kalau diminta sih mendingan daripada kagak diminta kan. Sekarang kita minta, kalau surganya kagak mau gimana coba? Nggak enak kan? Tapi alhamdulillah diminta surga itu lebih enak. Bahkan surga itu seneng ngelihat orang-orang yang nyambut Ramadan. Padahal Ramadan bukan buat dia. Kenapa? Karena Ramadan kemuliaannya besar, sampai surga tuh pengen dapatkan apa, orang yang nyambut Ramadan saya bisa dapat tuh kemuliaannya, dia bilang gitu. Karena surga itu seneng kalau dimasukin orang yang taat sama Allah, yang seneng nyambut Ramadan. Tapi surga nggak bakal mau ngelihat orang-orang yang benci sama Ramadan. Bahkan di dalam hadis hadirin, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran, orang yang baca Quran. Kenapa kok yang baca Quran dirindukan surga? Karena Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan surga siapa? Hafidil lisan, orang yang jaga lisannya dari ngomongin orang fitnah, ngadu domba, dusta. Kenapa? Karena paling banyak orang bisa jaga lisan di Ramadan. Ya kan? Karena Ramadan itu dari segi bahasa aja imsak, menjaga, menahan. Nggak boleh ngomongin, nggak boleh makan minum, itu ditahan. Nah kalau makan minum aja yang mubah nggak boleh, latihan untuk kita jaga, apalagi yang haram. Nah kalau sudah terbiasa kita menjaga yang mubah, kita tahan, apalagi yang haram, lebih gampang lagi kita jauhi. Makanya kalau orang itu sudah betul-betul terbina dengan amal ibadah di bulan suci Ramadan, dia jadi orang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang takwa. Kalau takwa surga tempatnya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal. Siapa orang bisa nahan dirinya, ngomongin orang, fitnah orang, mencaci maki, terus dia nahan hawa nafsunya, surga tempatnya. Jadi yang bisa jaga lisannya itu dirinduin surga. Yang ketiga siapa yang dirinduin surga? Mut'imil ji'an, orang yang suka ngasih makan orang lapar. Katanya ulama, orang ngasih makan orang lapar ini nggak usah lagi puasa, lapar biasa dikasih makan, surga seneng. Apalagi laparnya puasa lagi, ya kan? Makanya berkahnya Ramadan tuh paling banyak ngasih makan orang. Di masjid-masjid bikin takjil. Di sini ada takjil nggak ntar? Makan apa? Alhamdulillah ya. Yang penting ada kurma udah syukur ya kan. Pokoknya ada lah, walaupun 1 kurma kata Nabi, jangan sampai kagak ada. Walaupun air putih harus ada takjil katanya. Lihat, musola bikin, masjid bikin, kantor-kantor bikin, sampai di jalanan macet-macet. Wah pak, ada roti, air. Oh ya makasih, subhanallah. Berkahnya Ramadan. Coba di hari-hari biasa ada nggak ngasih?
agak ada lagi, kita haus ditinggalin lagi, subhanallah. Ya kan, ini kalau di sini bulan Ramadan beda, nggak ada kayak di bulan Ramadan barokah. Makanya saya bilang Ramadan karim, azim, mubarak. Ramadan itu bulan yang pemurah, orang gampang ngasih orang itu Ramadan paling banyak. Nah yang terakhir, orang yang dirindukan surga siapa? Was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang puasa yang betul-betul ikhlas tulus karena Allah di bulan suci Ramadan itu yang paling didambakan oleh surga. Bahkan Nabi bilang, tahu nggak? Orang yang paling cepat mencetak orang jadi orang takwa itu orang yang puasa. Karena apa? Dengan puasa itu dia mengekang dua nafsu yang berat manusia ngekang. Nafsunya perut sama nafsunya kehormatan. Perut sama kehormatan. Ini yang paling berat manusia. Manusia ini macet-macet ke sana-sana. Ngapain tujuannya? Buat perutnya. Tempat-tempat kelap-kelap malam segala macam orang maksiat-maksiat itu kadang-kadang kehormatannya nggak bisa ditahan. Mau maksiat mulu. Ya kan? Tapi kalau dia sudah bisa ngekang dua ini yang berat, insya Allah yang kecil-kecil itu lebih ringan lagi. Amin ya rabbal. Nah mudah-mudahannya malam yang penuh berkah ini kita bersama-sama berkumpul sama guru kita Ustaz Luqman Hakim. Semoga niat kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doain mushola kita ini alhamdulillah sudah terbangun, sudah menjadi indah. Tinggal kita memperindah ya orang-orang yang mengisi di dalamnya dengan amal ibadah. Mudah-mudahan semua niat kita, hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah panjangkan umur kita, luaskan rezeki kita, tetapkan iman Islam kita. Allah jauhkan kita dari maksiat, dosa-dosa yang dilarang Allah, sampai Allah temukan kita tahun demi tahun dengan kemuliaan bulan suci Ramadan dan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.